Halo, berjumpa lagi dengan saya Iin Handayani. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana supaya riset Anda terjual atau ide riset Anda disukai oleh penyandang dana. Jadi, saya akan mengungkapkan beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para peneliti atau penulis grant proposal yang akhirnya bisa ditolak oleh penyandang dana. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang biasa dilakukan. Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah judul, ya. Jadi judulnya itu kurang menarik atau memakai kata-kata yang terlalu biasa sehingga terkesan kurang ilmiah, ya, dan kurang to the point. Nah, biasanya judulnya itu yang umum itu 10 kata, ya. Kurang dari 10 itu biasanya kurang mantap, lebih dari 10 kebanyakan. Jadi usahakan ketika membuat judul itu sudah terlihat di dalam judul tersebut solusinya itu apa. Jadi buatlah kata-kata yang betul-betul membuat reviewer itu sangat terkesan begitu ya. Jadi biasanya kalau saya yang paling sulit itu buat judulnya. Jadi saya sukanya tuh buat judul dulu yang bagus, baru saya terinspirasi untuk membuat isi dari proposalnya. Itu saya ya. Nah, tapi ada teman-teman lain yang membuat badannya dulu, membuat kontennya dulu, baru nanti judulnya. Tapi intinya judulnya jangan yang terlalu biasa. Jangan gunakan kata-kata pengaruh apa terhadap apa atau impact apa terhadap apa ya. Tetapi gunakan yang lebih dahsyat dampaknya, seperti halnya kontribusi apa untuk apa gitu, peranan apa untuk apa, evaluasi apa karena untuk apa, misalnya begitu ya. Tuh. Yang kedua, konten ya. Jadi problem yang diungkapkan itu kurang jelas, gerambyang begitu ya. Jadi nggak jelas problemnya itu problem lokal, nasional, regional atau global. Kemudian juga data-data yang mendukung untuk problem tersebut itu tidak jelas ya. Jadi kalau misalnya ini penelitian lanjutan ya, jadi penelitian awalnya itu harus ada kenapa kok mau meneliti itu, dulu data awalnya bagaimana. Tapi kalau ini penelitian awal, itu paling enggak data-data atau sumber-sumber ilmiah yang mendukung problem tersebut itu ada. Dan juga kaitkan dengan rencana pembangunan nasional, kemudian dengan mungkin bagaimana peranan Indonesia dalam globalisasi seperti itu. Jadi kaitkan problem yang Bapak Ibu tulis di konten itu sesuai dengan yang ada di masyarakat kita atau di kota kita atau di negara kita. Kemudian juga yang ketiga adalah tujuan penelitian yang dikemukakan itu kurang jelas. Jadi gerambyang tadi, kemudian kata-kata yang dipilih itu juga kurang to the point. Nah, biasanya tujuan itu enaknya ditulisnya itu pakai bullet point apa nomor 1, 2, 3. Kemudian usahakan tidak overlap antara satu tujuan dengan tujuan yang lain. Jadi harus betul-betul jelas dan kelihatan kalau itu nanti hasilnya itu kuantitatif, tentunya untuk penelitian yang kuantitatif. Kalau yang penelitian yang kualitatif, ya secara kualitatif terlihat di tujuan penelitiannya itu bagaimana. Kemudian yang keempat adalah metode penelitian yang ditulis itu tidak mengarah ke tujuan. Jadi tidak jelas ininya sinkronisasi antara metode penelitian dengan tujuan penelitian. Nah, itu usahakan sinkron. Jadi misalnya tujuan penelitian yang pertama apa? Nah, metode penelitiannya tuh bagaimana? Jadi itu disinkronkan begitu ya. Atau kalau misalnya tujuan penelitiannya itu terlalu besar, itu bisa jadi 2, itu metode penelitiannya apa. Jadi sinkron antara tujuan penelitian dengan metode penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang hasil. Jadi hasil yang diinginkan itu harus jelas untuk siapa, ya. Untuk siapa, misalnya untuk komunitas yang membutuhkan. Jadi misalnya penelitian Bapak Ibu adalah tentang menciptakan pupuk yang efisien untuk peningkatan produktivitas padi
GoGo, misalnya seperti itu. Jadi jelas ini hasilnya itu yang akan menikmati adalah petani padi GoGo, dan peningkatannya sampai berapa persen itu jelas. Jadi dituliskan hasilnya, estimasinya bagaimana, jadi agar kelihatan lebih detail begitu ya, hasilnya itu untuk siapa. Jadi reviewer itu sangat senang kalau hasilnya itu langsung ke siapa. Jadi misalnya ilmunya dari penelitian itu akan untuk ilmu juga, jadi science for science juga nggak apa-apa gitu ya, terutama kalau untuk penelitian dasar. Tapi kalau untuk penelitian terapan adalah harus jelas ya, komunitas yang akan dibantu itu siapa begitu ya. Kemudian yang nomor 7 adalah manfaat penelitiannya itu untuk siapa, itu juga harus jelas dijelaskan dengan detail. Manfaatnya itu untuk siapa saja begitu. Semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya kan semakin bagus begitu ya. Jadi tidak saja manfaatnya itu untuk ilmu dan ilmu, tapi juga misalnya ilmu untuk masyarakat ya. Itu. Kemudian selanjutnya adalah diseminasinya itu jelas. Mau kalau setelah penelitian ini selesai atau manuskripnya setelah diterbitkan itu mau diterbitkan di mana gitu, setelah ditulis sih maksudnya ya, itu mau diterbitkan di mana. Kemudian selain diseminasi penelitian dalam bentuk manuskrip, juga misalnya untuk presentationnya itu akan dilakukan pada conference di mana, dan conference-nya itu apakah conference lokal, nasional atau internasional. Kemudian misalnya akan di-workshopkan ininya hasil penelitiannya seperti. Jadi diseminasi penelitiannya itu harus jelas kemana, apa, dan kapan. Jadi sebaiknya ditulis dalam bentuk table line gitu ya, jadi enak untuk dilihat oleh reviewer. Jadi misalnya penelitian itu ada tahap-tahapnya kan. Jadi tahap 1 hasilnya apa, akan dipublikasikan atau akan dipresentasikan di mana gitu ya. Jadi kelemahannya kadang-kadang para peneliti tidak menulis dengan detail rencana diseminasi itu kemana dan kapan begitu. Jadi walaupun itu tentatif, tidak apa-apa, tapi ditunjukkan kapannya, jadi kelihatan ada planningnya yang jelas begitu. Kemudian ya yang ke-9, budget ya. Budgetnya itu juga harus diperhitungkan dengan baik. Biasanya tidak funding agency itu kan tidak memberikan dana untuk alat-alat gitu. Tetapi kalau untuk alat-alat yang kecil-kecil nggak apa-apa ya, tapi alat-alat yang besar tidak. Nah itu harus ditunjukkan. Jadi biasanya itu yang tidak diterima itu kalau budgetnya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi begitu ya. Jadi mereka ingin detail ya yang proper gitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah tim penelitinya itu tidak saling mendukung atau tidak cocok dengan penelitian secara umum gitu. Jadi tim, misalnya ketuanya, kemudian ada anggota peneliti ya. Anggota penelitinya itu tidak pas manfaatnya ya atau ekspertisnya dalam bidang yang ada di konten penelitian tersebut. Jadi hati-hati jika memilih anggota peneliti, diusahakan yang tepat dan bisa saling membantu, dan itu ditunjukkan dalam proposalnya. Fungsinya anggota peneliti itu untuk membantu di bidang yang mana gitu, harus jelas. Nah kalau ini tidak jelas, biasanya reviewer juga enggan untuk menerima proposal tersebut. Yang ke-11 adalah submissionnya telat ya. Jadi mengumpulkan proposalnya itu terlambat ya, jadi tidak sesuai dengan deadline. Jadi ini harus hati-hati ya. Kemudian juga make sure tidak banyak typo, jadi harus proofread ya. Jadi usahakan 3 minggu sebelum dikirim itu sudah proofread, jadi di print kemudian dibagikan ke kolega-kolega atau dibagikan ke anggota peneliti, kemudian saling mengoreksi, kemudian baru disempurnakan sebelum mengirimkannya. Tadi beberapa hal-hal yang membuat riset tidak diterima oleh funding agency yang secara umum ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye bye.